warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, mari kita sama-sama membahas video viral. Ada seorang ustadz di zona merah, tempat erupsi Gunung Semeru, dievakuasi oleh aparat yaitu TNI dan Polri, akan tetapi justru menolak. Mari sama-sama kita perhatikan videonya. Nek umpama terjadi apa saya yang bertanggung jawab. Ojo koyo ngene. Santri ini barang direkam. Ya, Silakan sikap. Yo. Dari Polsek Ya. sudah mengeluarkan himbauan. Ya, saya berterima kasih kok. Tapi kalau masalah ini Bapak insya ini Allah saya bisa. mengeluarkan pernyataan, Ya. pernyataan sikap bahwa ini urusannya beliau. Ya. Masalah keselamatan santri-santrinya itu urusannya beliau. Ya. Begitu. Kita sudah melakukan hal semaksimal mungkin. Oke. Begitu, Ya, Ge. ya, Berapa Ge. orang Bapak sini? Ada 15 orang. Ya, Bun. Ya. Nggih, Pun, berarti bantu turun nggih. Ya. Nggih, Monggo. Nggih, Ya. berarti tidak ada tuntutan apapun nggih. Tidak ada. Nggih, nggih, Pun. Ayo, jangan biasa nih. Ayo, lakukan. Lu wis Jakarta wis bal keluargane apa durung? Ada di sini biasanya. Hah? Wis nyambung apa durung? Ayo, keluargane apa durung? Wis apa durung? Ayo, Mas. Wis apa durung? Ayo. Ayo. Sampeyan melok kene apa melok di kono? Selamatkan nyawane sampean dhisik. Kita tidak ada masalah kok. Setelah kita melihat video tersebut, seharusnya sebagai seorang ustadz, apalagi memiliki pondok pesantren meskipun tidak besar. Kalau nggak salah, pesantren tersebut namanya Nurul Hikmah ataupun Nurul Huda ya, di daerah Supiturang, dan itu masuk wilayah zona merah dari bahaya dampak daripada erupsi Gunung Semeru. Kita sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk tawakal kepada Allah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Akan tetapi harus sama-sama kita pahami. Di dalam ayat kita diperintahkan tawakal itu didahului sebuah azab. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita diperintahkan untuk berazam dulu, untuk berikhtiar dulu, untuk berusaha terlebih dahulu, baru kita berserah diri kepada Allah. Allah Ta'ala Maha Kasih, Maha Penyayang kepada semua hambanya, baik itu yang beriman maupun tidak. Adanya musibah maupun bencana, Allah juga memberikan tanda. Sebelum gunung ini meletus ataupun sebelum terjadinya tsunami, dikasih tanda-tanda oleh Allah. Gunung sebelum meletus ada erupsi. Nah, di sini bagaimana kita sebagai umat manusia, terlebih-lebih sebagai umat Islam, sebagai khalifah fil ard atau pengelola di muka bumi ini, Allah Ta'ala berikan akal kecerdasan kepada kita semuanya. Yang dirinya sebagai ustaz, keahlian, keilmuannya adalah ilmu diniyah ataupun ilmu agama. Dengan kecanggihan teknologi, Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada para profesional-profesional. Dalam hal ini, yaitu para pekerja yang ada di BMKG. Nah, di BMKG ini
Mereka punya deteksi dini akan bahayanya suatu bentuk bencana. Tahun lalu sama ya tanggalnya 4 Desember 2021 telah terjadi erupsi Gunung Semeru dan memakan korban 51 orang. Alhamdulillah, pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dan juga aparat setempat belajar daripada keadaan tahun yang lalu. Berikut juga masyarakatnya. Alhamdulillah, erupsi tahun ini di Gunung Semeru sama tanggal 4 Desember tahun 2022 ini. Alhamdulillah hingga detik ini kita masyarakat Indonesia belum mendapat kabar adanya korban jiwa dari Basarnas Nasional. Masyarakat 2000 lebih masih mengungsi di tempat pengungsian di beberapa titik yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Kembali kepada persoalan video tersebut, harapan kami bagaimana seorang tokoh agama hendaklah memberikan teladan sebagaimana Rasulullah SAW, wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus Allah kecuali untuk memberikan makarimal akhlak, teladan yang baik, contoh yang baik. Seharusnya sebagai ustadz, sebagai tokoh agama, begitu ada pengumuman dari pemerintah akan adanya bahaya erupsi daripada Gunung Semeru ini, ambillah corong masjid atau corong yang ada di pesantren bersama TNI dan Polri dan kepala desa ataupun perangkat desa setempat, diajak warga dan masyarakatnya ini untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan jiwa. Harta bisa dicari, tapi kalau jiwa tidak akan ada toko dan tempatnya kecuali haknya Allah. Bukannya kita sebagai ustadz ataupun tokoh agama justru begitu didatangi oleh TNI dan Polri ataupun tim evakuasi menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab bersama 15 santri yang ada di dalam. Hal ini adalah bukan suatu bentuk teladan yang baik bagi seorang tokoh agama. Seharusnya tokoh agama itu memberikan moral force, ya, kekuatan moral, membantu para petugas-petugas evakuasi, warga, santri semuanya diajak untuk menyelamatkan diri, mencari tempat yang aman yang telah disediakan oleh pemerintah. Adapun kita sudah ikhtiar, sudah berazam pindah ke tempat pengungsian, tapi masih terkena musibah, itu adalah kehendak Allah. Bukannya kita tinggal di daerah zona merah, kita dievakuasi oleh petugas yang mana diberikan tugas oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Justru kita menolaknya, kita mengatakan bahwa 15 santrinya adalah tanggung jawab dirinya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jika sekiranya terjadi apa-apa, kan kasihan para santri-santri yang 15 anak ini. Orang tuanya, ya kan? Mereka menitipkan anak-anaknya agar menjadi orang yang selamat dunia akhirat, sentosa dunia akhirat. Tetapi diajari tindakan perilaku yang kurang baik menurut Gus, ya, hal ini. Coba perhatikan video yang ada, ya, yang beredar di masyarakat. Bagaimana daerah-daerah yang terkena dampak daripada erupsi Gunung Merapi ini. Ada yang sampai setengah rumah, ada yang sampai serumah.
Coba perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, seperti inilah kondisi saat ini di Dusun Kamar Kacang, Desa Sumberwuluh. Ini saya berada di jembatan yang biasanya untuk dilewati jalur alternatif Lumajang Malang. Ya seperti ini jembatannya. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Salah. Ini jembatannya lur, kondisi saat ini. Ini masih banyak kepulan asap. Ini rumah-rumah terpendam semua lur. Rumah-rumah terpendam semua lur. Ini lebih dahsyat yang dari tahun kemarin ya. Sahabat semua dimanapun Anda berada, mohon doa kami di sini warga lereng Semeru. Semoga tetap aman, kondusif selamanya. Ini terpendam di Dusun Kacar Kuning, kita masih tidak tahu. Di Dusun Curah Koboan masih kita tidak tahu. Diinfokan Curah Koboan atau perumahan jadi lautan pasir. Iki kediaman rumahnya Bapak Yateno atau Bapak Tama, Bapak Pendi dan seterusnya. Airnya mendidih loh. Kalau yang sebelah utara bersih, gak ada tempatnya. Iki main sopan di tengah jalan nih. Coba kita perhatikan bagaimana rumah-rumah yang terkena dampak erupsi ini. Kita tidak pernah tahu musibah dan bencana akan datang. Akan tetapi karena keilmuan yang diberikan oleh Allah melalui umat manusia yang ada ini, maka disitulah pentingnya ilmu agar bisa menyelamatkan diri kita. Ada early warning, peringatan dini, sehingga dengan peringatan dini tersebut pemerintah setempat yang bertugas mengevakuasi, mengajak masyarakat baik evakuasi dengan mobil yang disiapkan pemerintah ataupun evakuasi mandiri, sehingga pada erupsi ini tidak ada korban jiwa. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita tetap terus berdoa, mohon kepada Allah, kepada Tuhan yang kita yakini bagi umat yang beragama lain, agar Indonesia dijauhkan dari mara bahaya, dari bencana, dari musibah dan bala. Dan sekali lagi kami mohon kepada para tokoh agama, jadilah garda terdepan untuk memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bantulah aparat penegak hukum ataupun aparat yang bertugas di dalam kerja-kerja di masyarakat ini, sehingga agama Islam yang diciptakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak utus engkau hai Muhammad dan umat-umatmu, yaitu umat Islam ini, kecuali memberikan rahmat bagi seluruh alam ini. Kita hidup di Indonesia memberikan rahmat bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita tinggal di desa ya, kayak tempat kejadian tadi, kita bisa memberikan rahmat, memberikan tauladan, bukan justru dievakuasi oleh aparat. Kita menolaknya dan menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita jagoan. Jangan ya. Tawakal, ajaran tawakal dalam Islam tidak demikian. Kita harus ikhtiar terlebih dahulu semaksimal mungkin, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Ya, contoh soal orang mentang-mentang dirinya ustadz atau mentang-mentang dirinya tokoh agama, keluar dari rumahnya ke jalan raya tidak pakai helm. Begitu ditanyain nanti disemprit polisi. Wah, kita tawakal Allah, ini keliru ya. Kita pakai helm dulu, SIM STNK kita siapkan ya. Nah, kita berjalan semuanya sudah sempurna lengkap, baru kita tawakal Allah. Mudah-mudahan kita selamat dahiban wa iyaban pulang pergi. Toh seandainya itu ada musibah, itu adalah kehendak Allah, tapi kita sudah berserah diri. Jangan kita tidak bawa SIM, tidak pakai helm, dicegat polisi ya kan, kita marah-marah sama polisi.
Begitu juga kejadian kemarin ini ya. Jangan kita mau dievakuasi, kita melawan para pengevakuasi, mengatakan bahkan santri ini tanggung jawab saya. Lah ini ya, model-model semacam ini tidak patut ya untuk diberikan contoh teladan kepada tokoh-tokoh agama. Terima kasih. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.